بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن للناس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak ibu-ibu semua yang berbahagia, kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Saya nanti akan membacakan dulu, semuanya menyimak ya, mendengarkan, nanti dites yang ada di depan ini saya tunjuk supaya membaca nanti kita lihat, kalau ada kekeliruan kita benarkan. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita akan baca tadi yang sudah dibacakan surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi ayatnya dulu baru ada kurungnya 187 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun Sadaqallahul azim. Silahkan Bang Riko untuk membaca ya. Enggak, itu aja ayat yang kita baca tadi itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih dengerin dulu. Uhilla lakum layla. Bang Riko. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatasy syiyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu. Nih, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ulangi lagi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Teruskan oleh Pak Bang Satria ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum ya. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, jadi separuh-separuh gitu kan. Fajr ada jimnya, ada roknya itu minal fajr. Nah, ya terus yang sebelahnya Pak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atimmus siyama ilal lail wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid
tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Oke. Bang Aldrin, ya, diulangi lagi di atas. Uhilla lakum uhilla lakum lailata syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dilanjutkan sebelahnya, Bang. Nah, ya. Alimallahu annakum kuntum tastanuna anfusakum fataba alaikum wa affa ankum fal'ana bashiruhun wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu. Stop, sebelahnya Bang Rifki. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyagu minal khaytil aswadi minal fajr minal khaytil aswadi minal fajr. Dilanjutkan paling belakang, ya. Summa timmus siyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Ya, dilanjutkan sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah yang belum merasa bahagia. Jadi begini, ini harus semuanya harus bisa membaca Al-Quran. Jadi tamat kuliah itu tidak ada mahasiswa buta Al-Quran, ya, karena kalian semua adalah calon pemimpin di republik ini, tapi itu baru calon, ya. Nah, karena calon maka harus dipersiapkan sejak sekarang, minimal lidahnya ini tidak kaku banget, ya kan? Syukur-syukur betul-betul lancar, karena ini pedoman hidup kita, kitab suci sebagai petunjuk dalam kehidupan agama kita. Pertama,
mampu membaca Al-Quran dengan benar. Ya, ada kekurangan dikit sambil jalan lah ya, nanti gantian. Jadi enggak boleh sama sekali enggak bunyi, enggak boleh ya. Bunyi walaupun ada keliru-keliru, biasa namanya orang keliru ya kan. Nah nanti kan dibiasakan di rumah sehingga lidahnya untuk mengucapkan lafaz Al-Quran itu tidak kaku ya. Nanti baru kita belajar apa yang terkandung di dalam ayat ini ya. Kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu, untuk kamu, lailatas siyami, pada malam puasa. Jadi malam puasa itu dihitung sejak mulai buka puasa, itu dimaksud malam puasa. Apa yang dihalalkan? Arrofasu, bersenang-senang, hubungan dengan suami istri. Arrofasu, bersenang-senang, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Ayat ini menjelaskan begini. Dulu sebelum ayat ini turun, banyak sahabat yang memahami ya bahwa puasa itu malamnya nggak boleh hubungan suami istri. Rata-rata pada waktu itu banyak yang nggak kuat, apalagi orang Arab, tidak melakukan hubungan suami istri itu nggak tahan ya. Hunna libasul lakum, kata Al-Quran, hunna, istri-istri itu libas. Libas itu pakaian, ini simbol. Demikian juga wa antum, kalian semua para suami, libasun, pakaian, lahunna, bagi istri. Jadi awalnya orang puasa itu nggak boleh hubungan suami istri pada malam hari. Jadi banyak yang tidak tahan, sampai sahabat Umar pun, yang sahabat ini nggak kuat. Jadi banyak yang melanggar ya. Akhirnya pada ngadu kepada Rasulullah, gimana nih kalau begini, masa puasa memberatkan. Padahal dalam hukum Islam itu, prinsipnya hukum Islam ya adalah adamul haraj, meniadakan kesulitan. Jadi agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit. Jadi termasuk tugas pemimpin itu membuat kemudahan-kemudahan ya. Sesuatu yang sulit harus dibikin mudah, jangan sebaliknya. Kadang-kadang ada pejabat kok, kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu nggak bener itu kan. Pernah dengar? Kalau masih bisa dipersulit, mengapa ini nggak bener. Era sekarang itu nggak laku, itu nggak layak jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu berusaha mempermudah.
urusan. Sehingga kalau misalnya ada kantor yang mau ngurus sesuatu, banyak prosesnya, prosedurnya banyak, ini sudah nggak boleh lagi. Semua harus dipermudah. Nah, agama juga begitu. Agama itu pada dasarnya mudah. Ya. Kalau kita nggak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh tidur berbaring. Kalau nggak bisa dengan tidur, ya disolatin aja gitu kan. Ya. Jadi agama itu mudah. Kalau kita sedang dalam perjalanan, dikasih keringanan, coba sholat bisa dijama'. Ada yang tahu sholat jama' itu apa? Ya, mengumpulkan, menggabungkan dua waktu menjadi satu waktu. Misalnya sholat zuhur dengan asar dijadikan satu waktu. Apakah kita melaksanakannya di waktu zuhur atau di waktu asar? Kalau kita melaksanakannya di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau kita melaksanakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Sudah begitu dikasih keringanan lagi. Yang masing-masing 4 rakaat boleh diringkas. Diringkas 4 rakaat menjadi dua rakaat. Inilah yang disebut dengan qasar. Jadi ada istimewa jamak kok. Jamak itu 2 waktu dikumpulkan menjadi 1. Kalau qasar itu yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi dua rakaat. Kenapa? Karena dalam kondisi tertentu. Misalnya perjalanan jauh, yang diperbolehkan untuk qasar itu sekitar 94 km. 94 km itu, sekitar itu. Kalau Anda melakukan perjalanan jaraknya 94, boleh qasar, boleh jamak. Nah, awal-awal orang merasa keberatan, ini puasa kok malamnya nggak boleh hubungan. Wah, akhirnya orang-orang banyak yang nggak kuat, apalagi orang Arab itu nggak bisa ditahan-tahan untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga dalam ayat ini disebutkan wa annak alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallah, Allah tahu itu. Apa? Tahu tentang apa? Annakum, sesungguhnya kamu sekalian takhtanuna anfusakum. Kamu itu nggak kuat, kamu itu ya pada dasarnya tidak mampu. Kamu itu melanggar, kamu itu menentang dirimu sendiri, ya kan? Karena secara ya fitrah ya manusia diberikan oleh Allah nafsu. Nah, orang itu untuk mengaturnya, nafsu ini kan perlu disalurkan juga kan? Asal itu sah, ya, karena itu manusia. Kecuali malaikat, manusia diberikan oleh Allah nafsu, termasuk hubungan suami istri, nggak boleh dilarang-larang. Nah, kalau puasa untuk sementara tidak diperbolehkan, tapi kalau malam harinya boleh. Jadi subuh sampai maghrib. Nah, orang Arab dulu banyak yang habis maghrib tidur, ya, tidur, tahu-tahu begitu malamnya bangun, waduh, dia nggak tahan, akhirnya
Ya nggak tahan bagaimana melakukan hubungan suami istri. Ngadu kepada Rasulullah. Setelah itu dijawab oleh Al-Quran, uhilla lakum, dihalalkan bagimu ya lailatas syami, malam puasa ya, malamnya ini ar-rafasu, untuk berbuat senang-senang ila nisaikum, dengan istri-istri kalian semua. Al-Quran juga memberikan pedoman supaya masing-masing itu saling menjaga. Hunna libasul lakum, istri itu adalah pakaian. Pakaian itu apa? Kepentingannya, bapak-bapak, kenapa berpakaian? Untuk menutupi aurat. Apa itu aurat? Aurat itu sesuatu yang apabila dilihat oleh orang lain kita menjadi malu. Itu aurat. Ya kan? Kalau orang kok dibuka gitu kan, nggak pakai baju kan malu kan. Nah sebetulnya aurat itu segala sesuatu yang apabila dilihat oleh orang lain itu kita merasa nggak enak, merasa malu. Tidak hanya sekedar aurat yang nampak, yang kelihatan maksudnya anggota badan, tapi aurat itu banyak bentuknya. Apa diantaranya? Kekurangan aib-aib kita. Ya. Kira-kira kita ini punya kekurangan apa enggak? Wah. Kalau kita ditanya kira-kira Bu, halo Bu, Mbak, kira-kira ada enggak kekurangannya laki-laki suami? Halo? Halo? Ada enggak kekurangannya laki-laki? Banyak. Ya kan? Ada enggak kekurangannya istri perempuan? Banyak, sama-sama banyaknya ya. Namanya kekurangan itu juga masuk dalam kategori aurat itu ya kan. Ini kalau model-model begini termasuk yang ngomong siapa? Saya. Kalau ditunjukkan auratnya, kekurangan saya nggak berani tuh ngajar di sini kan. Apa itu orang? Ya kan? Nah, kekurangan istri maupun kekurangan suami itu harus ditutupi dengan apa? Dengan libas. Libas itu pakaian. Ini hanya simbol aja, karena anggota badan ya yang kita gunakan adalah pakaian, kita pakai. Tetapi banyak libas-libas, pakaian-pakaian yang tidak kelihatan. Ya. Kekurangan istri ditutupi oleh kekurangan suaminya. Kekurangan suaminya ditutupi oleh kekurangan istrinya. Kelebihan istrinya, mohon maaf. Jadi masing-masing saling menutupi. Demikian pula kita di kantor ini. Masing-masing harus menjaga ya. Kalau toh ada kekurangan harus dibicarakan. Rakyatnya dengan pemimpinnya juga begitu. Jangan saling mengumbar kekurangan. Kalau kritik boleh kritik, dikasih solusi. Ini kan kadang-kadang yang terjadi asal aja. Ada keinginan untuk menjatuhkan orang. Ada keinginan untuk mempermalukan orang lain. Itu harus dihindarkan. Satu saat kalian akan mengalami hal ini. Mungkin dengan kawan yang dekat, mungkin dengan satu kantor yang kepingin
membuka aib masing-masing. Ingat ini, kita ini harus saling menutupi satu dengan yang lain. Nah, diawali dari kehidupan yang paling pokok, paling mendasar, yaitu tingkat keluarga. Jadi Al-Quran menyampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum fataba alaikum wa afa ankum. Kata Al-Quran, loh bagaimana yang kemarin-kemarin tuh pernah melakukan, membuat aib, melakukan kesalahan, yang penting fataba alaikum, kalian semua yang lalu-lalu bertaubat. Bertaubat itu artinya kembali ke jalan Allah. Kalau orang bertaubat, wa afa ankum, ya kan? Wa afa, Allah bakal mengampuni itu yang lalu-lalu sudahlah. Semua punya masalah, ya. Kita ini hidup kan nggak ada yang mulus, ya. Semua orang, baik itu rakyat biasa, rakyat menengah, yang sudah jadi pejabat, punya kelemahan masing-masing, ya. Nggak ada orang yang tidak punya kelemahan, nggak ada orang yang tidak punya cacat. Tapi kalau orang itu sudah taubat, jangan kalian perlakukan seakan-akan itu orang jahat. Kalau hubungannya dengan tanggung jawab, cara taubatnya dua: minta ampun kepada Allah, lalu kemudian prosedur hukum yang berlaku. Tapi kalau kita salahnya hanya kepada Allah, hanya minta ampun. Kalau sudah minta ampun, jangan dihujat lagi. Kita ini kan begini, kalau ada orang salah dikit aja, keliru aja, apalagi itu yang keliru pejabat, kayaknya itu salah besar, dia harus dihukum, harus ini itu ditambah-tambahin. Itu nggak boleh. Jangan sampai ya ketidaksukaan kamu menjadi kamu tidak bisa berbuat adil, ya. Kita ini kadang-kadang karena tidak suka, kita ini mendolimi orang, Pak. Karena ini nggak suka, padahal salahnya kecil, yang mungkin bisa dimaafkan, tapi karena nggak suka dikasih hukuman yang berat. Itu nggak boleh. Kalian polisi satu saat akan mengalami ini, ya. Jangan sampai mengadili orang melebihi batas, ya. Tidak boleh itu. Kita harus mengadili, namanya mengadili harus adil, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau kesalahan kecil kita maafkan, kalau kesalahannya agak menengah ke atas, kasih hukuman yang sebanding. Kalau kesalahannya besar, baru kasih hukuman yang besar. Jangan sampai kesalahannya besar dikasih hukuman yang kecil, kesalahan kecil dikasih hukuman yang besar. Walaupun kadang-kadang kita ini nggak cocok dengan dia itu, tapi jangan kalian karena ketidaksukaan untuk berbuat ketidakadilan. Saya kira itu saja. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Fatihah. Kita doakan untuk orang tua kita, mudah-mudahan yang sudah meninggal diampuni oleh Allah, yang masih hidup mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.